Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus LPG2. Ya, selalu saya berharap saya bisa menemui kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan dan dilancarkan rezeki kalian, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha apapun usaha yang sedang kalian tekuni saat ini. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian untuk menangani sebuah bahan bonsai yang 2 bulan lalu saya pernah melakukan penanganan, dan di perjalanan sebenarnya ada hal yang membuat bonsai atau bahan bonsai ini drop karena kemungkinan ya kebanyakan sinar atau terik matahari yang begitu menyengat, dan mungkin saja kita melakukan keterlambatan menyiram, jadi bahan bonsai atau bonsai tersebut mulai drop. Dan 2 bulan kemudian, ya tepatnya sekarang, sudah semakin membaik, dan inilah kesempatan untuk kita kembali merawat bonsai ini untuk kita tetapkan bagaimana bentuk dan pakem kedepannya yang lebih permanen. Nah, itu yang akan saya lakukan. Ayo kita saksikan bagaimana saya menangani bonsai ini. Mari saya ajak kalian untuk melihat dan menyaksikan. Let's go. Iya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, inilah bonsai dengan ID Saengsimbur Super Mikro Thailand yang akan saya lakukan perawatan. Dan 2 bulan yang lalu saya telah melakukan perawatan. Kemudian ada hal yang membuat sebenarnya khawatir juga, karena daun-daunnya mengalami kerontokan atau mengering. Ya, disebabkan sebenarnya Saengsimbur ini tidak boleh telat menyiram, apalagi kita tempatkan di tempat yang panas. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwa Saengsimbur ini termasuk tanaman semak yang sangat, ya notabene sangat suka dengan air. Jadi jangan sampai telat menyiram. Dengan telat menyiram, maka daunnya akan rontok. Nah, kita lihat bonsai ini saya program di atas batu, dan masih ada tali pengikat yang masih saya biarkan seperti ini. Jadi akar-akarnya lumayan sebenarnya sudah mencengkram batu, dan kemudian saya masih menunggu bagian di sini, akar-akar yang bagian depan ini membesar karena dahulu sempat hilang akar yang sampai ke pondasi atau di medianya, karena mungkin di sini mengalami kebusukan ataupun mati akar. Dan yang ke dalam ini kemudian ada beberapa yang turun di sini, ini pertumbuhannya bagus, dan kemudian yang muncul sampai ke belakang juga lumayan bagus. Nah, di sini tembus dan kemudian nongol lagi atau muncul di sini. Kemudian untuk di belakangnya, ya kita putar sedikit saja. Nah, ini seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi akar-akarnya juga sudah lumayan. Hanya saja ya saya masih menunggu agar perakarannya semakin besar sehingga kokoh, karena ya seperti yang bisa dilihat bahwa programan dari bonsai ini bukan di ujung dari batu, tetapi di pertengahan batu. Jadi kalau ini salah kita program, pohon atau programan ini akan terjungkal turun. Ya, sebenarnya sih sudah kuat, tapi masih saya menunggu waktu agar semakin kokoh. Nah, untuk di percabangan sampai ke ujung, nah kemarin di sini ada yang mati, kemudian saya lakukan pemangkasan dan saya menggunakan yang ini untuk ujungnya. Dan di sini sebenarnya banyak sekali yang kemarin itu mengalami layu dan mengering. Nah, sekarang sudah terlihat cukup subur, dan kemudian ini akan saya lakukan pemangkasan, ya sedikit perapihan agar nantinya kita bisa mengontrol mana yang kita gunakan sebagai kepala, kemudian tajuk-tajuk sampai ke ujungnya. Oke teman-teman, saya akan langsung saja menangani bahan bonsai ini. Oke, disimak sampai selesai agar kalian bisa menikmati atau melihat hasil akhirnya.
Ya, pada akhirnya saya telah menyelesaikan perawatan dan sekaligus melakukan perapihan bonsai Seng Simbur Super Micro Thailand ini. Nah, kita lihat lebih dekat bagaimana nanti yang saya harapkan konsep dari bonsai ini. Kalau dari perakaran seperti yang saya sudah ulas di depan, itu sudah cukup jelas. Kemudian untuk gerak batangnya. Untuk gerak batang, jadi karena bonsai ini ada di, kita anggap ada di lereng gunung atau di lereng karang, jadi dia berkonsep atau kita konsep dengan twin trunk, yang mana satu batang itu berusaha untuk menggapai matahari dan yang satunya merunduk ke bawah. Nah, yang untuk yang di atas, nah, cabang yang mengarah ke atas ini ada yang masih saya ingin lakukan pengelosan. Nah, yang ini sebenarnya untuk menyeimbangkan keberadaan percabangan yang ada di front. Jadi kalau kita lihat di sana ada backnya sudah terlalu banyak di sana dan mekar ataupun rimbun. Jadi yang ada di front ini yang masih kecil. Jadi ini harapan saya nanti bisa membesar, kemudian menguatkan front untuk memberikan kesan bahwa pohon ini seimbang kanan dan kirinya. Nah, kemudian kalau kita lihat batang yang kedua yang merunduk ini seperti ini. Jadi di sini belum terlihat jelas mahkotanya. Jadi seharusnya ada mahkota di sini, ya, masih belum terbentuk dengan jelas. Jadi nanti kita akan pilih salah satu di sini, tepat di pertengahan. Kemudian kita bentuk mahkota dan beberapa tajuk-tajuk. Kemudian ini front, kemudian ini back. Nah, itu perkiraannya. Jadi, nah kalau kita lihat udah ke arah belakang, nah ini backnya sudah cukup banyak ya, sudah mekar. Nah, kemudian yang di front belum ada. Yang ini perlu pembesaran, kemudian perimbunan, dan kita buat lebih rapat. Kemudian setelah itu kita pressing sehingga kerapatannya akan benar-benar nampak. Ya, sementara masih seperti ini. Nah, kemudian yang saya katakan bahwa kita mengkonsep dengan permanen. Jadi perkiraannya seperti ini, hanya saja nanti kita akan memperjelas lagi seiring dari pertumbuhannya. Oke teman-teman, kita akan melihat secara memutar bonsai ini. Baik teman-teman, kita akan putar bonsai ini searah dengan jarum jam. Nah, kita mulai dari di sini tanpa depan, kemudian kita putar
Nah, ini bagian punggung atau bagian belakang atau bagian sampingnya. Nah, kemudian kita mengarah ke tampak belakang. Ya, lumayan juga tampak belakangnya sudah mulai terlihat merimbun, dan ini hanya butuh perapatan dan perapihan yang lebih rapat lagi sehingga terkesan bahwa bonsai ini adalah pohon yang besar ataupun tua yang tumbuh di lereng batu karang. Ya. Kemudian kita kembali ke tampak depannya. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman dan sahabat-sahabat semua, demikian dulu video saya kali ini. Semoga apa yang saya tayangkan ini menghibur kalian semua dan sekaligus bermanfaat, serta bisa memotivasi kalian semua untuk tetap semangat berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.